Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Arif Pramudia dengan NIM 2300948. Di sini saya akan mempresentasikan tugas konstitusi negara Indonesia dengan konsep dan urgensi. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa saja yang ada di materi yang saya presentasikan. Yang pertama, pengertian konstitusi dan urgensi, konsep konstitusi dalam negara Indonesia, konsep urgensi dalam negara Indonesia, macam-macam konstitusi dan urgensi dalam negara Indonesia, faktor-faktor apa saja yang melibati konstitusi dan urgensi di Indonesia, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya setiap judul diberi nama. Yang pertama, pengertian, kedua, konsep konstitusi, ketiga, konsep urgensi, keempat, macam-macam konstitusi dan urgensi di negara Indonesia, faktor konstitusi dan urgensi di negara Indonesia, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi di Indonesia adalah seperangkat hukum dasar yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur negara. Konstitusi Indonesia saat ini yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan kerangka dasar bagi sistem pemerintahan, asasi manusia, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta prinsip-prinsip dasar lainnya yang mengatur negara. Terus yang kedua, ada pengertian urgensi. Urgensi di Indonesia merujuk pada tingkat penting atau kecenderungan mendesak suatu hal. Dalam berbagai konteks, urgensi dapat terkait dengan kebijakan, keamanan, ekonomi, atau isu-isu lain yang memerlukan perhatian segera dan tindakan responsif dari pemerintahan atau masyarakat. Terus, yang ketiga, ada konsep konstitusi. Konsep-konsep dalam konstitusi Indonesia mencakup prinsip-prinsip dasar negara, seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, dan sistem pemerintahan yang demokratis. Selain itu, konstitusi juga mengatur hak asasi manusia, pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, serta kewajiban dan tanggung jawab warga negara. Konsep keadilan, persamaan, dan kesejahteraan juga menjadi landasan dalam pembentukan norma hukum di Indonesia. Konstitusi juga mengatur tentang struktur pemerintahan, sistem peradilan, serta prinsip-prinsip ekonomi dan sosial bagi negara. Terus kita masuk ke konsep urgensi. Konsep urgensi dalam konteks Indonesia mencakup pentingnya menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk memperkuat hukum dan keadilan, memastikan hak asasi manusia terlindungi, serta mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif. Urgensi juga terletak pada peningkatan partisipasi politik, perlindungan lingkungan hidup, dan memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, negara Indonesia dapat terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan dengan lebih efektif. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam konstitusi. Yang pertama, konstitusi RIS, atau yang kita bisa jabarkan Republik Indonesia Serikat, digunakan saat Indonesia masih dalam bentuk negara federal antara tahun 1949 sampai 1950. Terus yang kedua, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang berlaku saat ini, disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketika Indonesia merdeka, konstitusi ini telah mengalami beberapa amandemen untuk mengakomodasi perkembangan zaman. Terus yang ketiga, konstitusi UUDS 1950, atau yang kita bisa jabarkan lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, digunakan selama masa Republik Indonesia Serikat antara tahun 1950 sampai 1959.
Terus yang keempat, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1950 digunakan pada masa demokrasi liberal antara tahun 1950 sampai 1959. Terus di sini kita memasuki macam-macam urgensi. Yang pertama, stabilitas politik. Penting untuk menjaga stabilitas politik guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan negara. Yang kedua, keamanan nasional, melindungi kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Terus yang ketiga, kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Terus yang keempat, menegakkan hukum dan keadilan, mempertahankan supremasi hukum, memastikan keadilan bagi semua warga negara dan memberantas korupsi serta kejahatan lainnya. Terus yang kelima, hak asasi manusia, menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip universal. Terus yang keenam, partisipasi politik, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi dan pembangunan negara. Yang ketujuh, perlindungan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Terus yang kedelapan, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, memastikan pemerintah bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan publik. Terus kita akan memasuki faktor-faktor konstitusi. Di sini faktor-faktor konstitusi ada 9 macam. Yang pertama, sejarah politik. Perubahan konstitusi sering terkait dengan peristiwa sejarah seperti kemerdekaan dan restrukturisasi politik. Terus yang kedua, tuntutan masyarakat. Konstitusi dapat mengalami perubahan sebagai respons terhadap tuntutan dan perubahan dalam masyarakat. Terus yang ketiga, perkembangan hukum dan keadilan. Faktor-faktor hukum dan keadilan memainkan peran penting dalam pembentukan dan amandemen konstitusi. Terus yang keempat, dinamika politik partai. Perubahan kekuasaan dan dinamika antar partai politik dapat memengaruhi amandemen konstitusi. Terus yang kelima, Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar filosofis konstitusi, mempengaruhi isi dan semangatnya. Terus yang keenam, tantangan modern. Perubahan ekonomi, teknologi, dan tantangan global dapat mendorong perluasan atau penyesuaian konstitusi. Terus yang ketujuh, hak asasi manusia. Pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia memainkan peran dalam pembentukan dan amandemen konstitusi. Terus yang kedelapan, kondisi ekonomi. Faktor ekonomi dapat memicu amandemen untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan redistribusi ekonomi. Terus yang kesembilan, dinamika regional. Faktor-faktor regional seperti otonomi daerah dapat mempengaruhi konsep federalisme dan pembagian kekuasaan. Terus faktor-faktor urgensi. Nah, faktor-faktor urgensi di sini ada 8 macam. Ada stabilitas politik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Terus kedua, keamanan nasional, melindungi kedaulatan negara dari ancaman internal maupun eksternal. 4, penegakan hukum dan keadilan, menjaga supremasi hukum, memastikan keadilan dan pemberantasan korupsi. Terus yang kelima, hak asasi manusia, menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sebagai landasan prinsip. Keenam, partisipasi politik, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi dan pembangunan negara. Ketujuh, perlindungan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Terus yang terakhir ada yang nomor 8, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, memastikan pemerintah bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan tugas. Nah, dari kesimpulan materi ini, konstitusi negara yang disebut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum tertinggi negara, hak yang mengatur prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara. Kesimpulan dari konstitusi ini adalah untuk menciptakan negara yang berdasarkan atas hukum, demokrasi, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.